kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rancangan-Mu indah bagiku. Kau hadir di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Ternyalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, tergalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan. Kita boleh bertemu sebagai saudara di dalam Tuhan. Kita adalah keluarga Allah. Keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dibawakan oleh Pendeta John Aritonang. Sebelumnya kita angkat pujian, kita mengatakan firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mama Opa tahu hari ini? Masih tahu ya? Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu
asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Haleluya. atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi Ya kami Yesus. pribadi lepas pribadi, dan kami telah Tuhan berkati untuk dapat bertemu di siang hari ini dalam persekutuan yang indah antara hamba-Mu dari penyuluh agama Kristen Kabupaten Bogor dan PNS maupun non PNS, dan juga pengurus dan pembina yayasan beserta Bapak Ibu yang Tuhan berkati ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian dan ucapan syukur kami yang membuat kami semakin percaya dan terus yakin akan kasih dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Saatnya kami akan membaca merenungkan firman Tuhan dalam waktu yang singkat ini, tapi kami berdoa biarlah Roh-Mu yang kudus memeteraikan firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama, sehingga firman Tuhan tidak berlalu sia-sia, tapi tertanam di hati kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Berfirmanlah, kami sedia untuk mendengarkan. Amin. Salam bagi kita semua. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita bersekutu bersama dalam persekutuan yang indah. Saya membuka saja masker karena dari kain, jadi terlalu terhambat kalau pakai masker untuk menyampaikan atau membaca firman Tuhan. Ya, seperti tadi Bapak Ibu yang terkasih, tadi Bu Mece sudah memperkenalkan kami. Kami adalah akan sepelayanan dalam penyuluh agama Kristen Kabupaten Bogor, Bu Mece PNS dan kita dari PNS. Puji nama Tuhan, setelah kita renungkan bersama, pikirkan bersama apa yang akan kita lakukan, maka suatu saat kami tiba pada satu pembicaraan bahwa kami akan bersama-sama melayani di tempat ini, bertemu dengan Bapak Ibu semua. Semua dalam keadaan sehat? Amin ya, puji Tuhan, karena kita semua dicek suhu tubuhnya dan semua puji Tuhan suhu tubuh yang sehat bagi kita. Dan hari ini dalam kebaktian singkat, karena ini masih awal pertama kita bersama-sama, saya rindu kita membaca merenungkan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 3 ayat tapi singkat ya. Ini namanya ayat yang singkat padat jelas ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Ayat 16 berbunyi, bersukacitalah senantiasa. Ayat 17 berbunyi, tetaplah berdoa. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari 3 ayat ini kita juga dapat merenungkan 3 bagian penting yang menjadi kekuatan kita sebagai orang percaya. Yang pertama dikatakan bersukacitalah senantiasa. Bersukacita itu bukan hanya sekedar bergembira karena sesuatu materi, tapi bersukacita itu artinya ketika Tuhan ada dalam kehidupan kita, itu adalah sukacita yang tak terhingga. Amin. Yang tidak bisa dibayar oleh uang, yang tidak bisa diimbangi oleh emas perak, tapi
Karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, kita diminta untuk bersukacitalah senantiasa. Bapak Ibu yang terkasih, sudah kita lihat kaca hari ini belum? Cermin. Sudah bercermin kita belum? Pasti ya. Pasti ya. Kita pasti setiap hari melihat cermin. Pagi-pagi kita bangun mungkin sebelum pergi kemana-mana. Bagi kita yang ada kegiatan keluar, pasti kita ambil sisir, kita ke cermin. Sebenarnya yang paling penting kita lihat di cermin itu bagaimana kerutan wajah kita, ya, dahi kita. Apakah sedang bergerigi begini atau begini, ya kan? Tapi kalau kita bersukacita pasti terpancar dari kening kita. Ketika kita umpamanya sedang tidak menerima apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, bagaimana dengan kening kita? Adakah sesuatu yang kita lihat, wah ini sedih banget begitu? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita yang pertama-tama yang menjadi kekuatan kita sebagai orang percaya adalah bersukacita senantiasa. Kata senantiasa ini harus digarisbawahi. Kata senantiasa berarti tidak berarti hanya pada saat senang saja, tapi juga pada saat tidak senang. Bagaimana ini? Bisa kita terapkan enggak ya? Sulit ya Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia, hal ini sulit. Bersukacita senantiasa itu adalah sesuatu yang sulit. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, bersukacita senantiasa itu adalah sesuatu yang wajar dan memang harus ada dalam kehidupan kita. Yang kedua yang mau kita renungkan adalah tetaplah berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita tidur, sebelum tidur kita mungkin sudah berdoa. Tapi apakah sesudah bangun kita langsung berdoa? Doa itu adalah kekuatan kita. Dan ada yang mengatakan doa itu adalah napas hidup orang percaya. Artinya kalau orang percaya tidak berdoa, berarti napasnya sedang berhenti. Wah, ini berat nih. Tapi ini memang kenyataan. Karena di sini dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, tetaplah. Nanti tidak boleh berhenti. Ini sama dengan kata yang senantiasa tadi. Jadi boleh dikatakan sebenarnya bersukacitalah senantiasa, berdoalah senantiasa. Itu harus kita lakukan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, sebagai orang percaya, yang tidak boleh kita lupakan dalam hidup kita adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, mengucap syukur dalam segala hal. Orang mungkin senang ketika menerima sesuatu berkat Tuhan, langsung mengatakan puji Tuhan, gitu ya. Tapi sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi dalam hidup kita, sanggup juga kita mengucap syukur? Sebagai manusia biasa memang sulit. Tapi orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, mengucap syukur itu adalah sesuatu yang wajar dan harus terjadi di dalam hidup kita, karena ada alasannya. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Jadi ketika kita mengucap syukur di dalam kehidupan kita, satu kehendak Tuhan sudah kita lakukan. Amin. Sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Tuhan mengangkat kita dari kehinaan karena dosa. Tuhan mengangkat kita untuk dimuliakan. Dengan kita percaya, kita dijadikan sebagai anak-anak Allah. Sebagai orang yang menerima kasih karunia Allah, orang yang mewarisi kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kepada kita dikatakan supaya kita melakukan kehendak Allah. Dan salah satunya itu adalah mengucap syukur. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, melalui firman Tuhan ini, sekali lagi mari kita renungkan bersama 3 kekuatan orang percaya. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Puji Tuhan ya, Ibu Mece tadi sudah membuat suasana kebaktian kita
penuh dengan puji-pujian yang membawa kita bertepuk tangan. Bapak Ibu yang terkasih, jangan hanya pada saat kebaktian kita bersuka cita ya, tapi juga pada saat umpamanya oma-oma, bapak ibu yang ada di sini sedang di kamar, boleh nyanyikan pujian sukacita. Bersukacita. Dan yang kedua, kekuatan kita adalah tetap berdoa. Tanpa berdoa seperti hidup kita seperti putus nafas. Tapi ketika kita berdoa, kita percaya bahwa jiwa kita merasakan damai sejahtera daripada Tuhan. Di dunia ini mah pasti ada masalah, ya. Di rumah kita ada masalah, ya kan? Masalah mungkin, wah kurang cocok nih ngobrol dengan anak, kurang cocok nih ngobrol dengan ibu, dengan istri, begitu. Di rumah saja ada masalah. Apalagi kalau kita keluar dari rumah, pasti ada masalah. Tetapi ketika kita berdoa, percayalah Bapak Ibu yang terkasih, bahwa masalah kita memang ada, tapi Tuhan akan menolong kita menghadapi setiap masalah. Amin. Dan yang ketiga, kekuatan kita mengucap syukur dalam segala hal. Makin sering kita mengeluh, makin berat beban hidup kita. Tapi kalau kita makin bersuka cita, kalau kita tetap berdoa dan makin mengucap syukur, rasanya yang berat itu menjadi ringan. Memang masalah sekali lagi, selama kita hidup di dunia, masalah pasti ada. Tapi ketika kita hidup di dalam Tuhan dan kekuatan kita ada dalam 3 hal ini, maka masalah kita hadapi dengan ketenangan, damai sejahtera. Jadi tidak usah terlalu banyak yang kita pikirkan, karena memang Tuhan yang selalu mengatur kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, ini kita perlu renungkan. Ini kekuatan bagi setiap orang percaya. Tidak memandang usia berapa. Untuk anak muda, 3 hal ini tetap berlaku. Untuk yang sudah tua, 3 hal ini tetap berlaku. Untuk laki-laki yang merasa kuat gitu ya, 3 hal ini tetap berlaku. Saya pernah sampaikan kepada anggota tentara di Yonkoma, karena mereka kan secara fisik udah pasti pilihan lah itu ya, istilahnya. Tingginya selalu di atas saya selalunya. Secara fisik mereka kuat, sehat, tetapi secara rohani kita harus bekali mereka dengan 3 hal ini. Bersukacita, tetap berdoa, dan mengucap syukur. Dan kepada yang sudah diberkati Tuhan dengan usia yang indah. Usia yang indah contohnya, kalau istilah gereja ya, 50 ke atas ya, 50 ke atas. Itu sudah disebut usia indah. Padahal sebenarnya semua usia adalah indah. Karena hari-hari adalah milik Tuhan. Jadi setiap usia kita, mau berapa tahun pun kita saat ini, kita adalah indah dalam pandangan Tuhan, dan kekuatan kita adalah dalam 3 hal ini. Dan berlaku juga bagi semua profesi. Mau di hamba Tuhan, apapun pekerjaannya, 3 hal ini harus dilakukan. Dan mari kita biasakan hidup di dalam kehidupan kita. 3 hal ini sama seperti makanan yang kita butuhkan sehari-hari. Makanlah makanan yang sehat, minumlah minuman yang bersih, seperti itu ya. Dan itu harus senantiasa kita lakukan. Dan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ini pun harus selalu kita lakukan dalam hidup kita. Maka nanti kalau Bapak Ibu bercermin, coba lihat lagi wajahnya ya. Lihat lagi keningnya. Wah, ini kening marah atau kening sedih? Kalau lagi itu, redam, tenangkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa. Kemudian kita ingat, hari ini sudah berapa kali berdoa? Kalau ada orang berdoa hanya waktu makan, memang sudah lumayan lah, gitu ya. Tapi namanya kata tetaplah berdoa, mau makan
mau tidur, bangun tidur, mau kerja, mau kemana, harus berdoa. Dan yang berikutnya adalah kalau kita hari ini bisa melihat atau mengingat sudah berapa keluhan yang terucap. Mari kita tenangkan hati sejenak. Kita mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Pemilu agama Kristen sudah dibicarakan ya Bu, tiap bulan mau ke sini Bapak Ibu. Haleluya. Kita doakan Supaya ini sehat. bukan hanya rencana kami, tapi ini adalah jalan Tuhan supaya kita saling mengasihi, saling mendukung dalam doa. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur atas karya Tuhan. Dunia ini sejak dari dalam kandungan, lahir, dan hingga pada usia kami saat ini masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami dapat merenungkan bahwa dalam kehidupan kami membutuhkan makanan, minuman, dan kebutuhan yang lainnya. Tetapi harus kami perhatikan juga kebutuhan rohani kami. 3 hal yang telah kami renungkan melalui firman Tuhan, yaitu kami harus selalu bersukacita di dalam Tuhan. Kami harus selalu berdoa dan mengucap syukur di dalam seluruh kehidupan kami. Tidak melihat atau memandang situasi apa yang terjadi, tapi dalam segala hal, biarlah hidup kami hidup sesuai dengan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Satu drama yang ini akan kita lakukan. Berdasarkan bahwa pada beberapa kebetulan ini, apa tujuan sangat besar sekali dalam menjaga. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai
Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kau Tuhan yang baik, dahsyat perbuatan-Mu di dalam setiap kehidupan kami semuanya. Yang boleh menuntun kami sebagai penyuluh ada di tengah-tengah keluarga di tempat ini. Bersama dengan oma opa yang ada, bahkan pengurus yang ada di tempat ini. Terus Tuhan pakai setiap kehidupan kami sebagai penyuluh yang ada. Lawat terus kehidupan sebagai penyampai firman Tuhan yang ada. Bahkan semua yang ada di tempat ini. Tuhan tolong kami Tuhan. Ikat kami terus dengan tali kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan, kami lakukan. Oh, haleluya. Biar semuanya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan saat siang hari ini kami boleh diberi kesempatan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Yesus. Dan saat ini kami sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biar ini menjadi suatu kekuatan yang baru di dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Oma opa yang ada di tempat ini, beri mereka kekuatan, Amin. semangat yang baru yang dari Tuhan melimpah Amin. di dalam kehidupan mereka. Pagari mereka dengan darah-Mu Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan menolong melalui yayasan ini. Biar apa yang mereka perlukan, mereka butuhkan di tempat ini. Oh Tuhan, Kami percaya cukupkan. Tuhan sudah campur tangan Tuhan semua. tolong Tuhan senantiasa. yang menolong mengadakan semua. Amin. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Engkau Tuhan yang baik yang kami sembah. Haleluya. Tuhan yang dahsyat dan luar biasa mengasihi kehidupan kami semuanya di tempat ini. Beri kekuatan semangat yang baru buat pengurus yang ada di tempat ini. Beri hikmat-Mu ya Tuhan. Menolong kehidupan mereka. Pakai terus mereka di tengah-tengah pelayanan Amin. di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan saat ini sebelum kami pulang, sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami semuanya mau terima berkat yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan bersama dengan Roh Kudus akan menyertai hidupmu, menolong, memberkati kehidupanmu saat ini, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amin.